Pokoknya mimpi dulu dari SMP. Oh, dari SMP? Dari SMP sebenarnya, SMP kelas 3. Mimpi, terus ini tuh lucu juga ya, percaya apa enggak. Jadi setiap kali aku sholat kan gitu, kalau misalnya sholat tuh khusyuk gitu ya gitu. Tapi yang aku lihat di sejadah itu mukanya Yesus. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ramadan Comedy Sunday. Perjalanan spiritual adalah urusan personal bersama saya Karus Jatmiko. Saya Gustian Pratama dan tetap di konten pindah arah. Rono Rining golek sing paling genah. Apa kabarnya? Umat apa nyebutnya? Ini demi rantau. Umat beragama. Umat rantau. Oke nih. Umat beragama. Umat beragama. Selamat Ramadan umat beragama semua. Karena semua umat beragama pasti merasakan perbedaan vibe antara bulan Ramadan dan bulan-bulan biasa. Bener-bener. Puasa lancar? Lewat tol, alhamdulillah lancar. Wih, lewat tol, lancar ya. Lancar. Tapi di belakang terlihat aura-aura yang negatif ya. Iya. Warna merah lagi, bro. Ini udah kelihatan 31 ya, untuk bursa transfer sementara. Sementara kemarin harusnya 21 dong. Ini ketambahan jadi 31. Kita kehilangan satu sosok umat Islam di dunia ini. Iya, kekurangan satu. Satu. Langsung saja kita tanyakan kenapa dia memutuskan untuk pindah agama. Ini dia orangnya. Nah, di samping saya sudah ada host pojok itu. Oh iya, macam itu ya kamu? Betul. Oke, Fanny Patricia. Hey, terima kasih sudah mengajak saya di sini. Fanny Patricia, ini nama aslimu apa? Sebenarnya itu Patricia dulunya nama radio. Oh, awal-awal di Patricia FM. Bukan. Nama radio. Nama radio. Nama on air. Nama on air. Jadi di 2008, Ya, 2009 tuh mulai radio, terus zaman gaul sampai zaman itu tuh katanya kalau misalnya nama jangan pakai nama asli gitu, harus ada nama gaulnya. Benar. Nama aslimu apa? Rifani Septiania, SPSI. Nggak perlu ya? SPSI nggak perlu sih, nggak perlu. Kelari. Nggak perlu. Kelari. Di KTP gitu soalnya, iya, jadi iya, mengikuti. Dan dia namanya jadi Fanny Patricia. Jadi Iya. semenjak di radio udah ditakdirkan jadi Kristen. Emang Patricia itu nama Kristen ya? Itu tanda-tanda. Jadi memang mungkin di 2008 tuh Tuhan sudah memberikan pencerahan. Tapi tentang orang tua gitu loh. agamanya apa? Muslim dua-duanya. Dua-duanya Muslim. Dua-duanya, oke. Saudara Islam yang taat. berapa bersaudara? Berdua, Berdua. adik, cewek, Adik Muslim satu. juga? Muslim. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Masih alhamdulillah ya, bagus. Berarti nanti kita akan korek sepertinya memang jiwa-jiwa muslimnya itu masih Ada. Masih Kamu ada. suruh aku ngaji, lo aku bisa ngaji. Sumpah. Nanti kita tes, Serius? coba. Aku pun kayak iso. Udah gak iso, cuman Kita mau ngetes tapi nggak bisa validasi ya. Ngetes Iya, doang. iya. Karena Iya. sama-sama nggak bisa. Iya. Ya ngetes doang. Oke, Mbak Fanny Mbak convert ke Muslim tahun berapa? 2014 aku baptis. 14 baptis. Dibaptis. Dibaptis. Itu kalau Protestan berarti nggak dapat nama ya? Dapat itu Patricia itu akhirnya aku patenkan menjadi nama baptis juga. Jadi memang Tuhan itu sudah memberikan pencerahan dari Dulu aku masuk radio mana sih? Boleh sebutin nggak? My Radio sekarang udah bangkrut, nggak ada di Surabaya. My Radio. Oh, yang dulu. Nah, itu adalah azab. Sebuah radio yang menyematkan nama Kristen kepada seseorang yang akhirnya memutuskan untuk menjadi Kristen. Iya, karena memang semua tuh penyiar radio dulu tuh akhirnya namanya tuh agak kristenisasi gitu loh. Ini ada yang tetap Patricia, ada yang Agustin apa, ada yang Pratama. apa. Aku tetap Karim Sujatmiko. Soalnya kan radionya kan radio yang sampai sekarang ada gitu kan. Radio Muslim kok aku emang. Oh wow, ada ya memang. Saya radio polisi kebetulan. Jadi yang nayangin kecelakaan itu ya dikabarkan ke jam 1, Hati ke jam goblok 1. itu. Aku harus dapat kayaknya. Tapi Mbak Fanny, proses pindah Kristen itu kan nggak pendek ya? Ya. Alasannya dulu, kan awal pasti ada motivasi untuk menjalankan proses perpindahan agama. Betul, itu panjang banget. Aku coba persingkat ya. Iya, Jadi suamiku Alasannya tuh dulu. alasannya dulu. Jadi ini alasannya kalau semua orang mengira itu adalah aku pindah karena suami atau karena mau nikah, itu salah Oh, besar. enggak? Enggak. Kebetulan aja suamiku emang Kristen dari Brojol. Oke. Mertuaku tuh pendeta. Keluarga yang sangat Kristen sekali, tapi sangat ternyata kental, bukan itu alasannya. Jadi sebenarnya aku tuh udah dimimpiin. Nah, ini kan kalau misalnya beberapa kisah orang-orang yang convert itu pasti ada dapat pencerahan dari Agak kaget. ribut ya di sini ada orang syuting loh. Ada masalah apa Anda? Oh bisa itu loh. Ikut sini dong. Emang dia pindah Kristen gimana jadi gimana Fred? Ya Allah. Pokoknya mimpi dulu dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP sebenarnya, SMP kelas 3. Mimpi Paling Oke, kerasa sampai keramas itu. Bukan mimpi basah, itu beda lagi. Emang kalau mimpi yang lain nggak boleh keramas? Ya boleh, cuman kan nggak harus keramas. Pakai sunsil nggak?
Mimpi dari SMP. Mimpi, terus ini tuh lucu juga ya, percaya apa enggak? Jadi setiap kali aku sholat kan kita kalau misalnya sholat tuh khusyuk gitu ya, gitu. Tapi yang aku lihat di sejadah itu mukanya Yesus. Wih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa baca Al-Fatihah atau surat pendek itu aku cuma astagfirullah. Kayak gitu karena kayak nggak boleh. Iya, dari SMP sebenarnya itu gitu loh. SD aku mau sama dia. SMP makanya aku bisa ngaji sampai sekarang. Bahkan SMP setelah NU, jadi beda aliran. SMP negeri, SMA negeri. Oh, wow, enggak dong. Terus? Bahkan aku setelah baptis pun mamaku mulai, mungkin karena mamaku merasa bersalah atau kayak gimana, jadi mulai mendalami Islam dan aku yang mengajarkan ngaji. Padahal aku sudah baptis waktu itu. Oh iya? Jadi aku tetap ngajarin mamaku ngaji. Enggak, maksudnya nggak ada uang buat bayar guru ngaji. Enggak, bukan. Itu kan sederhana gitu. Lebih hemat. Nurul Fikri nih bisa ngaji di situ. Kenapa harus TPA. diajarin? Tapi bener aku baru ngerti, aku kenal Mbak Fani udah lama, cuma baru ngerti kalau ternyata Mbak Fani ini pindahnya bukan karena suami. Iya, karena memang isu-isunya kan di luar sana setelah menikah baru convert. Timingnya itu sangat berdekatan dengan menikah. Jadi aku Mei baptis, Juni tunangan, tahun depannya bulan April aku nikah. Jadi orang ini mah buat keperluan birokrasi pernikahan saja gitu. Sepertinya kayak gitu. Oke, tapi keluarga dari suamimu Kristen banget ya? Sangat-sangat Kristen sekali. Kenapa sih? Biasa ini kenapa sih? Bawa aja. Kristen banget tuh gimana? Masuk rumah gini. Enggak, bro. Selebrasi kan gol kan nih. Kan orang masuk rumah kan nggak perlu selebrasi. Iya sih. Nggak ada yang ngumpani juga dia masuk rumah tuh langsung doa bapak kami. Oh iya, masuk akal. Padahal keluarganya Fani ini juga sangat Islam ya? Sangat Islam sekali. Jadi aku bahkan baptis itu ketika papaku lagi umroh. Kamu mengambil kesempatan papamu lagi nggak ada di sini untuk baptis? Nggak, rebelnya ngalahi Pang Singosari ya? Sangat rebel gitu. Rebel Pang bisa ngelim. Bapak iya. Pindah agama. Iya, bapaknya lagi umroh nih. Iya. Anaknya ketepaan. Kamu nggak tahu kan bapakmu waktu umroh mendoakan kelancaranmu beragama. Ya Allah, semoga anakku. Mungkin doanya bapaknya ini kurang jelas. Kurang spesifik. Ya, bisa semoga jadi. Semoga Fani diberikan kelancaran beragama dan beragama. Semakin dekat dengan Tuhan. Enggak jelas Tuhan sing di, agamanya sing di. Detail. Kurang detail. Makanya kalau doa yang detail. Betul. Mau minta rumah kayak di mana? Jodoh juga. Harus jelas ya. Detail. Nanti kayak tapi waktu pulang kamu makan kurmanya Bapak? Iya sih, sama yang kecil-kecil itu loh. Sama dapat hadiah teropong yang ada minum fotonya. Ini loh, aku minum air zam-zam juga, tapi tidak kembali juga sih, tetap aja gitu. Tapi sejak SMP berarti sudah mengalami mimpi itu ya kan? Mulai ngerasa kayak aku fix sih harus pindah. Ini jadi perjalanan itu, jadi aku pacaran dulu sama suamiku yang sekarang. Itu official. Emang ada suami yang besok? Jangan sih. Sama suamiku gitu aja? Iya, sama suamiku. Dulu tuh aku pacaran official, kan sebenarnya aku dari SMP. Dari SMP. Iya. Dari SMP, tapi kayak on off ya, pacaran cinta monyet gitu lah pokoknya. Udah official itu 4 tahun, terus gimana sih anak umur 20-an gitu kan, mengecap pergaulan yang waktu itu kayak gitu pokoknya. Terus waktu itu suamiku juga udah bilang sama aku, umur waktu itu udah 27 ya, ayo aku mau nikah. Karena dia orang yang sangat strict sekali gitu kan, jadi ayo aku mau nikah, terus kamu gimana gitu kan. Waktu itu karena aku sangat feminis sekali gitu, ngapain nikah, apa itu pernikahan gitu juga. Sempat mikir gitu Mbak? Ya aku bilang, aku mau pacaran sama kamu tapi aku gak mau nikah, aku bilang gitu. Jadi dari awal itu tuh aku udah bilang, terus menganut hidup rock and roll ya waktu itu? Banget, akunya kalau dianya enggak gitu. Fokus pacaran dan zina aja. Masuk. Jadi tiru ya. Gak apa ditiru, udah sering. Oke, terus? Gitu loh, terus habis itu suamiku memang kayak disindir gitu ya sebenarnya. Iya, karena suamiku tuh sebenarnya orang yang sangat taat sekali, anak gereja, tidak pernah ini sangat bertolak belakang lah, nggak pernah mabok, nggak ngerokok, sangat bersih dan Tapi narkoba ya? Oh enggak ya? Amit-amit. Gitu, nah mungkin waktu itu juga Tuhan kayak, lo kamu tuh udah tak kasih salah satu jalan loh, ini ada orang yang mau ngasih jalan, ngasih pencerahan, ngasih petunjuk, mau ngajarin kamu, kenapa kamu enggak. Terus waktu itu masih bikin rebel, ngapain sih, aku masih menikmati dunia ini gitu kan. Tapi waktu itu aku udah... posisi ngandol pickup ya? Bukan. Gak mau nikah. Udah. Lanjut Bang. Pickup itu mesti bisa, Mitsubishi. Mesti bisa. Itu terus habis itu sebenarnya itu aku dari kuliah itu udah mimpi itu beberapa fase, cuman aku kayak apa itu enggak, gitu. kayaknya enggak dungo sih. Iya benar. Masih kan enggak mau tidur. Walaupun tahu bismika alwayo, bismika amut tuh masih tahu gitu, cuman ya karena ya setura lah gitu. Karena orang tahu itu tidak selalu memahami. Cuman tahu aja. Tapi Mbak Fani, waktu kamu Islam,
sempat mikir pindahnya tuh sempat mikir gara-gara ada kekecewaan nggak sih? Ada. Jadi gini, 2013 itu puncak titiknya aku ngerasa kayak aku kayak ini benar-benar tidak beragama. Ke gereja iya, tapi aku juga nggak sholat, tapi aku juga nggak ikut doa di gereja, cuman ikut tapi ikut nyanyi. Setiap Natal tuh selalu ikut Natalan. Ikut pacaran. Waktu pacaran, jadi benar-benar yang tidak beragama gitu loh. Terus aku udah nggak puasa Ramadan tuh terakhir 2012. Udah nggak puasa Ramadan ke gereja, tapi juga nggak, ya gitulah, in between gitu loh. 2013 jebret, masih hura-hura dengan duniawi. Titik poinnya itu adalah DWP 2013. Ini kan agama ya. Titik poinnya DWP party. Bagus. Titik poin ini party ya. Apa itu titiknya kenapa? Apa yang obat yang kamu pakai waktu itu? Wow, tidak. Loh, Panadol. Kan kalau flu. Pusing. Iya, jadi dari DWP itu terus kan ya hujan pulang masih nunggu ngantri buat keluar tuh duduk gitu terus mikirin kayak ini hidupku tuh gimana sih in between gitu kan di tengah-tengah orang antri keluar itu. Iya betul ya enggak juga sih maksudnya. Enggak antri sih. Iki ben metu deh kudu nunggu nang kene. Saya tipsi gitu kan. Lem. Leaman. Karena nggak ada yang jual aqua juga di situ gitu loh. Jadi kayak apa sih? Aku pengen balik Surabaya tapi aku ditunggu suamiku dengan pertanyaan yang kayak ayo aku tuh mau berumah tangga, aku mau nikah, tapi kamu tuh ya apa? Iya gitu loh. Terus ya apa ya juga ya, kok hampa sekali ya, kok bisa seneng tapi abis itu malah yang mikir kayak, ya gitu. apa sih mikir mutang gitu ya. Hangover. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk terus pulang Surabaya, akhirnya aku putus sama pacarku, which is suamiku waktu itu. Karena putus akhirnya? Putus. Karena tidak ada kejelasan? Karena tidak ada kejelasan dan aku masih pengen sama dunia aku yang saat itu gitu kan. Jadi yang kayak udahlah serah, nggak butuh gitu loh. Nah ini salah satu jebakan mental Batman juga. Ketika manusia tuh merasa dia lagi sukses, lagi di atas banget nih. Karena memang waktu itu kerjaanku bagus, karir lagi bagus. Wah tiap hari MC gitu kan. Oh kirain pemadam kebakaran. Bukan, kebakaran kabel ada di neraka. Panas dong. Lagi bagus, MC. Bukan itu, terus keluarga juga kayak serah lo deh mau ngapain hidup lo, karena memang keluarga aku demokratis sekali ya. Kamu mau ngapain, kamu udah punya duit sendiri, pokoknya serah mau ngapain gitu loh. Jadi aku waktu itu benar-benar yang kayak manusia yang tidak takut Tuhan dan kayak oh temenan kok nggak butuh aku kayak gitu mungkin Tuhan. Jadi kayak pelan-pelan waktu itu aku pertama putus pacarku itu. Habis itu tiba-tiba aku resign, itu posisi nge-MC sama aku kerja di bank. Dan posisiku bagus. Sempat di bank bener. Ya, sempat aku udah dipromosiin ke Jakarta segala macam gitu kan. Waktu itu yang kayak aku tidak peduli dengan mereka semua, dengan apa aku masih bisa sendiri. Wah, gitu. Masih merasa mandiri ya. Di atas angin banget waktu itu. Oke. Tiba-tiba tanggal 5 Januari 2014 itu turning point, aku mimpi sangat detail sekali. Jadi memang kalau misalnya tahu beberapa cerita orang yang convert itu ada yang hidayahnya itu mimpi, ada yang kejadian turning point entah kecelakaan, apa. Kalau pokoknya sampai berledek lah. Iya betul, untungnya bukan kecelakaan tapi aku mimpi. Mimpi. Jadi aku mimpi 15 Januari itu aku inget banget. Mimpi aku masuk kayak lorong gitu, kayak ini simulasikan ya, semoga di sini ada simulasikan ya. Di lorong gelap, tapi aku tuh kayak terbang gitu loh. Nggak ngelangkah berarti. Nggak ngelangkah, gelap, beneran yang hampa. Wow. Beneran satelit ada. Oh iya. Oh, underpass. Nah, underpass satelit. Terus bener-bener nggak ada suara, terus tiba-tiba ada kayak perkamen, atau nggak sih perkamen? Tahu, kertas perkamen. Kertas perkamen, ntar dia lihat Harry Potter deh. Kertas lama, kertas zaman dulu yang coklat-coklat. Iya, yang digulung-gulung tuh loh. Jadi kayak perkamen, set, tahu-tahu tuh kayak yang kayak ngepost gitu ada perkamen, terus ada tulisan. Tapi aku bisa baca, aku bisa tahu itu adalah Matius 6:33. Apa itu? Jadi kayak firman Tuhan sih, jadi carilah aku dan kerajaanku maka semua itu akan ditambah-tambahkan padamu, tapi dalam bahasa Ibrani. Terus mundur terus cahayanya tuh makin kecil, terus kayak bayangin itu dalam kehampaan, terus aku bangun. Sebelum aku bangun ada suara gini, cowok, tegas, tenang, lantang. Marilah seluruh. Oh tidak. Indonesia. Mars. Ini. Mas Prerindo. Bang. Bukan dong. Enggak ya? Cari aku. Beneran ada suara gitu loh, cari aku. Lorong waktu. Zidane. Persis kayak gitu. Bangun, beda ya mimpi biasa sama mimpi yang bermakna, abis itu aku nangis. Nangis kayak gemeter kayak Tuhan ini apa? Soalnya biasanya kalau mimpi aja itu kita ini faktanya katanya memang 5 menit atau 10 menit setelah bangun tidur lupa. Tapi kalau memang detail banget dan itu ngena pasti diinget terus. Iya, apalagi sampai pindah agama ya. Iya. Kan itu kan berarti ngenaknya luar biasa nih. Ngenaknya luar biasa. Iya, cuman mimpi sih. Enggak tahu lagi lah itu. Tapi
Nah itu abis itu aku lihat ambil HP, aku benar-benar pengen cari tahu. Aku sebenarnya tuh nggak tahu tulisan Ibrani. Ya. Cari tahu kayak bermacam-macam tulisan gitu. Terus loh, ono iki gitu kan. Terus apa kok? Carilah aku coba firman Tuhan Kristen gitu kan di googling, ternyata firman Tuhan Kristen coba. Waktu itu kan masih Iya. Terus iya, terus ternyata ya itu Matius 6:33 itu terus nangis makin nangis dan itu hari Minggu. Oke. Tapi hubungan sama orang tuamu gimana respon orang tua? Drama. awal drama Tidak ya? semudah itu. Tapi sekarang aman kan? Sangat aman sekali. Oh sangat aman. Iya emang gitu. Pasti Tapi diterima gini, ya? tapi gini, ini menurutku kalau misalnya nikah beda agama, terus kita ada kan beberapa orang sing wis nikahe, Ya, terus habis ngomongnya kan, engko pasti nih duwe anak, wong tua nikah ini pasti engko rukun-rukun ae. Yang menurutku mending ojo ngono tapi direstui dulu dari awal biar lega. Ben gak kayak nikah kawin lari ngono lho. Aku asline no comment ya, burung rabi soalnya. Terus mati? Ya tapi kok yang ngono beda agama saiki. Ambek bojomu. Apa? Dia beda agama. Apa agamanya? Katolik. Wow. Oke, anyway, Fanny, sekarang pastinya masih ada ingatan-ingatan tentang agama Islam juga ya? Ada dong. Kita mau... Iya, dia ini kan agama Islamnya kuat, malah ngaji sih iso dia. Nah, kita mau kasih pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam dan agama Kristen. Oke. Nanti lebih banyak yang mana jawabnya? Nah, kalau misalnya lebih banyak bisa Islam daripada Kristen, kamu harus pindah Islam sekarang. Wow, Nggak jebakan sahadat gitu banget langsung sih. ya, baik. Ayo, silakan Tian untuk agama Kristen ya. Adem loh tanganku guys. Nah, ini pertanyaan... Kayak disordered yang lain kayak gitu. Berapa lama ini berarti beragama 2014 ke 2022, 8 ya, 8 tahunan. Oke. Lalu ya. Oke. Apakah itu? Aku tuh kalau bisa dikasih pertanyaan kayak baca tulisan Arab di belakang mobil stiker gitu loh, aku bisa. Bisa, oke. Tes itu aja lah. Enggak lah, kenapa kita harus motoran keluar ke jalan mer? Isra mau Arab gundul nggak? Kitab kuning. Kitab kuning. Enggak loh itu. Tapi aku belum pernah khatam. Oh, sama aku. Sama. Oke, pertanyaan pertama. Iya, apa tuh? Kisah keselamatan bayi Musa dapat kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dikutip kitab A. Kejadian, B. Imamat, C. Keluaran. Aku sih gurung hafal firman-firman Tuhan nih. Kayaknya Perjanjian Lama itu ya berarti. A. Kejadian ya. Oh, Salah. C. Keluaran. Maafkan aku, mertuaku. Oke, pertanyaan kedua. Gereja yang melaksanakan kebudayaan tradisional tertentu dalam kegiatan beribadah adalah A. Gereja Bethel dan Betani, B. Pentakosta dan Kristen Jawa, Ya. C. HKBP Gereja Toraja dan Pasundan. Yang B. Salah, yang benar HKBP Gereja Toraja Satu dan lagi Pasundan. kesempatan untuk menjawab soal agama Kristen. Setelah roh Allah beranjak dari Saul, dia menjadi seperti orang yang tidak waras, sehingga Allah membangkitkan seorang raja menggantikannya, yaitu Raja Daud bukan sih? A. Salomon, B. Daud, C. Yerobeam. Daud bukan sih? Benar. Satu pertanyaan. Satu benar. Aku suka kisahnya, kisah Raja Nabi Daud. Aku suka Oke, banget. sekarang Satu benar, kita pertanyaan dari agama Islam ya, untuk baik. Fani. Yang pertama, ini bacanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan artinya? Segala puji, aku udah mulai Kristen lagi. Segala Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, ya nggak sih? Betul, alhamdulillah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang lebih tepatnya. Masih bisa ya? Benar. Tapi dia bisa baca Arabnya, men. Iya. Nah, oke. Pertanyaan pertama, umat bahasa apa? Bisa. Soal agama Islam. Oke. Benar. Poin kedua Nah. Kristen 1 ya. Nabi apa? Jangan disalah-salahin lo ya. Iya. Nggak boleh salah, harus jujur ya. Iya. Ini karena urusan personal, Iya, nggak boleh bohong, betul. harus pure. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang keberapa? Pertama. 2, betul. Tapi itu kan standar ya. Betul. Tapi bener ya. Benar. Nabi 2, 1. Adam alaihissalam. Pertanyaan terakhir untuk Fani Apa ini? di agama Islam. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Kafir. akan mendapatkan A. pahala lipat ganda, B. dosa besar, C. sunnah Rasul, D. kebaikan yang banyak. Ya, dosa besar dong. Selain Dosa Allah kan? besar. Iya, kamu Padahal ngebahas tahu. siapa coba? Padahal tahu Gimana? jawabannya. Kenapa masih Jebakan Batman, dilakukan Pak. seperti 3 itu? mesti. 3 benar, 1. Langsung kita prosesi.
tadi jilbab mereka. Tapi mau tidak mau kita harus akui hari ini bursa transfer sementara 3 orang keluar dari agama Islam, 1 orang kemarin pindah dari agama Hindu masuk ke agama Islam. Semoga sebelum Idul Fitri kita menemukan banyak orang dari agama lain pindah ke agama Islam. Terima kasih, Fani. Fani, terima kasih banyak ya. Selamat berpuasa, lancar puasanya. Semua. Terima kasih, tonton terus episode berikutnya dari Pindah Arah Rono Rini Golesing paling kena. Bye bye.